Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Nugraha Solihin dari Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah komputer. Ini merupakan salah satu contoh komputer pada masa lampau. Dan ini merupakan salah satu contoh komputer pada zaman sekarang. Komputer pertama kali dibuat pada tahun 1946 dan dibuat dari tabung vakum. Yang dimaksud dengan tabung vakum bisa dilihat di gambar. Wujud komputer pertama bisa juga dilihat di gambar. Komputer pertama kali ditemukan oleh kedua tokoh yang bernama J. Presper Eckert dan John Macaulay. Mereka menemukannya di University of Pennsylvania. Mereka membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan berat 30 ton. Ini merupakan foto kedua orang tersebut. Berikut ini merupakan ciri komputer pertama. Komputer generasi pertama, ukuran hardware-nya jauh lebih besar dibandingkan komputer zaman sekarang. Dapat dilihat pada gambar di samping, komputernya sangat besar. Yang kedua, sistem operasinya hanya bisa melakukan tugas tertentu saja. Bila sistem operasi sekarang dapat berbagai macam tugas tentunya ya, seperti membuka Word, main game, dan yang lainnya. Yang ketiga, hanya dapat dibuat menggunakan bahasa mesin. Bahasa yang dimengertinya itu hanya bahasa mesin. Belum ada bahasa pemrograman seperti C++, JavaScript, Python, dan yang lainnya. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Komputer generasi kedua diproduksi tahun 1959 sampai 1965. Pada generasi ini, tabung vakum telah diganti dengan transistor dan telah menggunakan bahasa pemrograman assembly dan bahasa simbolik, sehingga biayanya pun lebih terjangkau dibandingkan generasi pertama. Ciri-cirinya menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kapasitas memori menggunakan magnetic core storage. Daya listrik lebih kecil, kinerjanya lebih cepat, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Ini contoh gambarnya. Komputer generasi ketiga. Sejarah komputer generasi ketiga atau integrated circuit. 1965 merupakan tahun produksinya hingga 1971. Di sini transistor sudah diganti oleh ICS. Dan pada generasi ketiga, komputer pertama kali yang bisa berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor, dan harganya pun sangat terjangkau oleh masyarakat. Jadi pada generasi ketiga ini, generasi pertama yang bisa berinteraksi ya menggunakan keyboard dan monitor. Ciri-ciri generasi ketiga adalah mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Ini contoh gambar komputer generasi ketiga.
komputer generasi keempat sampai sekarang. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor, dibuat tahun 1971 hingga sekarang. Komputer generasi keempat merupakan komputer yang kita gunakan saat ini, yang mana sudah dibuat dengan mikroprosesor. Ciri-cirinya dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. Ini merupakan contoh gambarnya komputer dari generasi keempat. Dan yang terakhir merupakan komputer generasi kelima atau artificial intelligence. Artificial intelligence berarti kecerdasan buatan atau komputer dapat berpikir layaknya seperti manusia meskipun tentunya membutuhkan perintah juga. Ciri-cirinya adalah komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Merupakan contohnya. Sekian presentasi atau video penjelasan singkat sejarah komputer dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.